Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul struktur dan proses sosial. Baik, perkenalkan, nama saya Lia Masyarah dan anggota saya Betty Yasrina, Cut Fitria, Wisa Amanda, Muhammad Arifin. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial juga terbagi dalam 4 poin, yaitu 1. Hierarki, 2. Peran, 3. Norma, dan 4. Kelompok sosial. Penjelasan dari kelompok sosial adalah kelompok sosial adalah pembagian berdasarkan karakteristik seperti usia, kelamin, dan status sosial. Struktur sosial dapat mempengaruhi interaksi sosial, kekuasaan, dan kesempatan individu dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur proses sosial. Struktur proses sosial dapat ibaratkan sebagai tulang-tulang atau kerangka masyarakat. Ini adalah susunan yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Elemen-elemen utama dari struktur sosial meliputi status dan peran. Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Contohnya guru, doktor, dan murid. Sedangkan peran adalah seperangkat perilaku terhadap seseorang yang memegang status tertentu. Kelompok sosial adalah kumpulan individu saling berinteraksi berdasarkan kesamaan identitas, minat atau tujuan. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang institusi sosial dan stratifikasi sosial. Institusi sosial adalah pola perilaku masyarakat yang terorganisir dan mapan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya seperti institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pengelompokan berdasarkan masyarakat ke dalam hierarki, berdasarkan perbedaan kekuasaan, kekayaan, dan hierarki. Contohnya seperti sistem kelas sosial. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses sosial. Jika struktur sosial adalah tulang-tulang, maka proses sosial adalah aliran darah yang menghidupkannya. Ini aliran serangkaian interaksi berbahan yang terjadi di antara individu kelompok. Proses sosial dapat bersifat asosiatif, yaitu mempersatukan, atau disosiatif memisahkan. Proses sosial asosiatif, kerjasama cooperation, individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah proses fundamental untuk keberlangsungan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang akomodasi atau accommodation adalah usaha untuk menyelesaikan konflik dan perdebatan tanpa merusak hubungan yang ada. Bentuk-bentuknya termasuk kompromi dan mediasi. Sedangkan asimilasi atau assimilation adalah usaha di mana kelompok minoritas mengadopsi budaya dan nilai-nilai yang dominan, sehingga sampai kehilangan identitas budaya yang asli. Baik, saya akan menjelaskan tentang akulturasi sosial. Akulturasi sosial adalah proses di mana antar individu atau budaya yang mengadopsi nilai, norma, dan lain-lain. Contoh dari akulturasi sosial adalah pernikahan antar budaya yang mengaruhi nilai atau tradisi keluarganya. Nah, yang terakhir itu ada hubungan antara keduanya. Struktur sosial dan proses sosial itu saling mempengaruhi. Struktur sosial dapat membatasi dan membentuk proses sosial. Misalnya nih, sistem kelas sosial itu dapat mempengaruhi individu agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Dan sebaliknya, proses sosial ini dapat mengubah struktur sosial. Contohnya, gerakan sosial itu dapat mengubah undang-undang
atau institusi politik. Kita dapat mempelajari keduanya, memahami bagaimana masyarakat bisa terorganisir, bagaimana interaksi individu membentuk dan dibentuk oleh masyarakat, bagaimana konflik dan kerjasama terjadi, mengapa dan bagaimana masyarakat berubah dari waktu ke waktu,